Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua pendengar radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Untuk waktu ini, kita akan bersama dalam rancangan Sains dan Islam istimewa. Pada minggu ini, kita nak sambung sebenarnya perbincangan yang dibawakan oleh rakan setugas pada minggu lalu bersama dengan Yang Bahagia Datin Mona Jasman. Juga kita mengalu-alukan kehadiran Yang Bahagia Dr. Fakhruddin Majri Mangunjaya selaku Fellow Pelawat Institut Kefahaman Islam Malaysia yang juga bersama kita untuk rancangan Sains dan Islam pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Rafi, Syafiq? Ya, Alhamdulillah. Sihat ya hendaknya, Doktor. Alhamdulillah, berkah ya. Dan insya-Allah untuk pengetahuan Yang Bahagia Dr. Fakhruddin juga merupakan Chairman Center for Islamic Studies University Nasional di Indonesia. Dan kalau 2 minggu lalu sebenarnya, Doktor, kita dah banyak berbincang bersama sebelum ini dalam rancangan Sains dan Islam. Perbincangan dalam membawa tajuk alam sekitar dari perspektif Islam. Ini mungkin bahagian yang ketiga yang nak dikongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar IKIM FM khususnya. Dan sebagai pengenalan ni, mungkin doktor boleh kongsikan bersama kami apa agaknya perkara-perkara penting tentang Islam dan juga alam sekitar itu sendiri. Ya, terima kasih Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du, para pendengar di rumah, berbahagia sekali saya bersyukur bisa bersama saya berada di IKIM selama beberapa pekan, menyambung dari perbincangan kita dalam temu bual kemarin bahwa Islam memandang perlu kita berada di bumi, berada di satu planet bumi ini supaya kita menjadi lebih hidup dalam amalan hijau. Yeah. Menyambung itu kemarin kita paham bahwa bumi ini adalah hanya satu dan satu-satunya planet bumi. Kita belum punya planet B. Dan kita paham bahwa planet ini memang diperuntukkan untuk manusia dan sudah diberikan konsep di dalamnya. Yeah. Beberapa yang kita catat daripada ijma ulama terkait dengan pemahaman bagaimana kita seharusnya untuk hidup supaya harmonis, supaya dapat lebih hijau di dalam ikut melestarikan bumi, bahwa dipahami bahwa ada satu kesatuan. Yang pertama itu ada prinsip di dalam Islam itu kita memahami adalah prinsip tauhid. Dan kita paham bahwa ciptaan Allah yang namanya planet bumi ini satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita sebagai manusia, kemudian ada alam lain, ada air, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada hutan dalam skop yang lebih kecil, ada mineral, kemudian ada pokok-pokok tumbuhan dan sebagainya. Dan ini dia tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, seperti kemarin saya ceritakan mengenai adanya eksistensi serangga penyerbuk. Yeah. Ya, serangga penyerbuk seperti kumbang, kupu-kupu. Misalkan tidak ada serangga itu, maka tidak akan ada pula pertemuan antara putik dan benang sari. Yeah. Ya. Ini dia adalah serangga, terutama banyak sekali di alam, dia berlaku sebagai pollinator. Jadi serangga ini tidak hanya sebagai serangga biasa, tetapi dia mengambil madu, di kakinya ada dia bawa polen yang kemudian menyerbukkan antara putik dan benang sari, yang kemudian menyebabkan kita mendapatkan pokok-pokok kita berbuah, sukses berbuah dan baik sekali buahnya. Itu artinya sesuatu yang tauhid juga di alam. Bahwa dengan demikian kita dapat berkesimpulan bahwa Allah menciptakan itu sesuatu yang satu padu. Ya, jadi kita tidak bisa terpisah dengan yang lain. Itu prinsip pertama, adalah ada ketauhidan di dalam alam sekitar, dan kita juga tauhid di dalam memandang hanya Allah lah
penciptanya. Allah yang satu. Jadi itu sebagai renungan kita. Ini ada 6 saya catat. Yang kedua adalah fungsi kita sebagai khalifah. Ya, khalifah di muka bumi, dan kita diberikan kesempatan untuk bisa beramal dengan baik, ya, berlaku dengan baik, dengan bijak selama kita di bumi, karena kita hanya lewat saja sebenarnya. Paling ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ada yang 100 tahun beberapa, tapi itu kita hanya akan meninggalkan legacy sebagai khalifah. Baik secara individual maupun secara leadership itu khalifah juga di muka bumi. Bagaimana kita ahsanu amala, berbuat yang baik. Dari situlah penilaian amal kita, sehingga di sana juga banyak sekali anjuran-anjuran supaya kita berbuat baik di muka bumi, menjimatkan, karena kita tidak akan hidup hanya selamanya, tapi akan ada lagi generasi yang akan datang. Sehingga berkait dengan perkara yang ketiga, yaitu adanya amanah. Jadi bumi ini natural resources, itu dikatakan bahwa harus kita jaga sebagai sebuah amanah. Nah, amanah itu kenapa ada yang amanah? Karena Allah mengkaitkan dengan yang lain, dalam ayat yang lain dikatakan bahwa inna khalaqaku biqadarin. Sesungguhnya Allah menciptakan, inna khalaqahu biqadarin, sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu dengan kadar. Kadar itu dengan ukuran. Ada measure, ada size-nya, dan lain-lain. Sehingga kalau kita melampaui ukuran-ukuran ini, maka kita akan terjadi ketidakseimbangan. Makanya dalam Quran juga dikatakan mizan. Ya, wasam'a wa rafa'aha wa wada'al mizan wa la tabghad fil mizan. Allah menciptakan bumi, kemudian langit dan bumi, kemudian meletakkan keseimbangan. Dan jangan kamu ganggu keseimbangan itu. Wala tabghad fil mizan, jangan kau ganggu keseimbangan itu, sehingga dia menjadi tidak seimbang. Nah, manusialah di situ sebagai khalifah yang mempunyai pikiran, yang punya bayan, punya akal, kemampuan untuk memanage, mentadbir semua yang ada di bumi ini, menjadi sebuah, itu yang keenam disebutkan ada fitrah. Jadi bumi ini adalah fitrah manusia untuk hidup di dalamnya, dan kita diberikan pada tempatnya di bumi itu menjaga fitrah Allah itu. Fitrat Allah fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan dari ciptaan Allah itu. Jadi Allah sebagai khalik yang menciptakan makhluk, porsi-porsi kita ada. Ya, dan di Quran hudal linnasi wa bainati minal hida wal furqan, petunjuk bagi manusia dan pembeda, petunjuknya juga sudah ada di situ. Alamnya juga sudah ada di situ, sehingga kita bisa berlaku dengan adil, dengan baik, dengan seimbang, berada pada fitrah kita, tidak melebihi fitrah-fitrah itu. Itu pesan Islam yang sebenarnya inherent, ada di dalam Al-Quran, ada dalam praktik kita sehari-hari, mudah. Dan kita mesti selalu introspeksi diri. Saya juga seperti itu dalam sehari-hari. Kalau kita tidak memerlukan, tidak perlu, kira-kira perlu apa saya tidak itu untuk beli barang, atau saya pergi pun sekarang ada yang namanya footprint. Footprint, track recordnya ada. Ya, kita mau kemana ada track recordnya itu. Kita mau naik kereta, artinya kita pakai kereta itu, kita pakai resource, sumber daya, kita pakai energi, kita pakai manfaatnya untuk apa. Kalau tidak manfaat, mungkin kita manfaatkan yang lain. Mungkin lebih bermanfaat di rumah kita tanam pohon, tanam pokok. Tanam pokok, nanti sudah besar, pokok tak serasa, lalu dia menyerap karbon dan mengeluarkan oksigen. Itu lebih berpahala buat kita. Itu pesan Islam tentang alam sekitar. Ya. Itu saya kira. Baik, itu saya kira pemahaman awal dalam kita membicarakan tentang alam sekitar dari perspektif Islam ni. Dan kalau kita melihat ya, doktor ni, kalau kita istilahkan sebagai aktivis lah ya, sebenarnya dah bertahun-tahun juga terlibat dan betul-betul lumus dengan usaha perlindungan alam sekitar
di dalam dunia Muslim ini sendiri, apa agaknya yang doktor peroleh dari sudut pengalaman sepanjang berkecimpung secara langsung dalam urusan pemeliharaan alam sekitar ni khususnya? Ya, dunia Muslim pada umumnya kita memang disebut sebagai negara-negara berkembang kalau dulu zaman mungkin abad ke-20, awal 21 kita masih developing countries. Tapi seperti Malaysia sudah mulai negara maju, kita menuju kepada negara maju, dan di dalam hal pelindungan alam sekitar ini memang kita lihat ada kemajuan-kemajuan di dunia Muslim, tetapi masih tetap ini kita harus melihat asasnya kalau kita di dunia Muslim masih kurang. Ya, seperti di Indonesia kita masih banyak kita menggunakan resource plastik, kemudian baik itu di tingkat policy, di tingkat pentadbiran di kerajaan maupun di tingkat masyarakat juga kesadarannya juga masih kurang dalam memelihara alam sekitar. Saya kira sama juga di beberapa tempat di Malaysia. Sehingga kita tadi malam terus campaign, mengkampanyekan ini bagaimana lebih efektif karena kita akselerasi, kita ingin semua umat ikut terlibat. Betul. Ya, sehingga masjid ya yang merupakan tempat orang berkumpul itu merupakan cara yang sangat efektif untuk mendiseminasikan bahwa kita memerlukan sekarang alam sekitar yang lebih baik. Lebih baik, lebih jimat, kemudian kita tidak memboroskan resource sumber daya alam kita. Dari tingkat individual itu bisa di-driven melalui masjid dan sekolah-sekolah Islam, pesantren dan sebagainya. Karena itu saya tertarik di Indonesia bekerja dengan pesantren melalui leader-leader Islam Muslim leader, karena mereka adalah calon-calon ataupun kader atau generasi yang akan datang yang akan memimpin negara dan negeri ini. Kita lihat memang tidak mengembirakan juga. Sama dengan saya pernah ke Nigeria, itu sampah itu di merata-rata juga di mana-mana, plastik dan sebagainya. Kita di Indonesia ada policy tentang stop plastik, tapi ini harus juga dibarengi diiringi dengan kesadaran dari penduduk yang memanfaatkan plastik itu. Selain policy juga ada pengaruhnya policy. Bagaimana kita bisa stop plastik misalnya. Saya di beberapa wali kota seperti di Banjarmasin, itu di Kalimantan Selatan, itu dia mayor membuat satu larangan kepada seluruh supermarket terutama untuk tidak lagi menggunakan plastik. Jadi orang bawa bag dari rumah. Saya kira di Malaysia juga sudah ya di stop plastik. Dan ini memang true ya. Buruk sekali dampak dari pemanfaatan plastik ini bagi alam sekitar, karena saya gambarkan kemarin itu tentang adanya hidupan liar yang kemudian mengkonsumsi plastik. Burung-burung kemudian memakan plastik-plastik yang ada di laut. Jadi tahun 2050 menurut UNEP, kalau kita tidak mengubah gaya hidup kita, ya, jadi business as usual dalam penggunaan plastik, itu 2050 lebih banyak plastik daripada ikan yang ada di laut. 2050. Sekarang kan hampir 2020 ya. 30 tahun lagi. Ya. Saya lihat kemarin di sosial media itu di Filipina, ombak itu plastik semua isinya. Ombak yang mendebur ke pantai. Mana kita lihat lagi keindahan. Tidak ada lagi mungkin kita nak bikin puisi atau pantun di Melayu. Pantunnya bukan ombak pasir menderu di pantai. Tapi plastik yang menderu di pantai. Tak kelihatan lagi pasir. Subhanallah, ini kan menyedihkan buat kita. Nah, kalau kita paham plastik, tetapi satwa wildlife, burung, ikan, itu dia tidak bisa membedakan antara plastik dan makanan. Kadang-kadang dia makan saja. Mirip-mirip ikan dari atas terbang burung burung manyar itu kita bilang burung
burung-burung air itu dia makan langsung ambil masuk dalam perutnya, kemudian kalau sudah penuh dalam perut tidak bisa dicerna, mati dia. Sedih kita lihat. Kemarin kan ada penelitian mengenai itu. Ya. Jadi kita harus berprihatin lah sekarang jadi di dunia Muslim. Pertama kita akan Malaysia, Indonesia juga peringkat, kalau tidak salah peringkat kedua di dunia itu membuang plastik. Kita campaign mati-matian juga di Malaysia, di Indonesia untuk supaya stop plastik. Kita tidak gunakan lagi plastik baik secara policy maupun di tingkat individual. Nah, sekarang hari raya Kurban nanti di Indonesia kita campaign jangan gunakan plastik. Okey. Kita gunakan bambu. Kemudian kita kasih nasihat dari Majelis Ulama, kasih nasihat kepada umat supaya tidak menggunakan plastik untuk membagi-bagi hewan kurban. Daging kurban. Juga ada yang membuatkan plastik yang hijau, yang environmentally friendly, yang terbuat dari bahan organik, singkong dan singkong ya, ubi kayu. Okey. Jadi organik bisa hancur dalam 1-2 tahun. Tapi kalau yang biasa yang pakai bahan awalnya dari minyak itu bisa ratusan tahun bisa hancur. Baru 20-30 tahun tidak bisa hancur. Jadi ini ada teknologi untuk itu, kita harus beralih supaya alam sekitar tidak tercemar dan sebagainya. Karena hampir setiap masjid kan ada kurban. Nah, dibagi-bagi pakai plastik. Sekarang di Indonesia kita umumkan mulai dari kesadaran dari masjid, kita gunakanlah daun jati. Ada yang gunakan daun jati, ada yang gunakan buloh, bambu ya, buloh. Ya, kita umumkan itu sesuatu yang baik. Artinya kita tidak lagi avoided plastik lah untuk itu. Jadi ini di dunia Islam memulai dari masjid itu untuk komunitas, ke masyarakat. Ya, saya kira itu. Okey, baik. Saya kira kalau kita lihat peranan yang perlu dimainkan oleh setiap individu, tak kiralah sama ada mereka yang berada di pentadbiran, mereka yang ada kuasa menguruskan untuk mengeluarkan arahan, pastinya untuk kita memelihara alam sekitar ini dapat terjamin pastinya. Baik doktor, kita sebut-sebut tentang alam sekitar dari perspektif Islam. Kita lihat ya dari segi kawaid fiqhiyah pun banyak sandarannya supaya kita ini tidak memudaratkan, kerana Islam pun bukan agama yang menyebabkan seseorang itu menjadi kemudaratan apabila berlakunya pemeliharaan alam sekitar ini tidak terjaga, maka kita pasti akan mudarat akan berlaku kepada memberikan kesan seterusnya. Bagaimana agaknya doktor melihat sikap kita sebagai umat Islam dalam usaha nak jaga alam sekitar ini khususnya? Ya, mengenai sikap kita sebagai umat Islam tentunya mulai dari individu. Individu kita seperti apa bersikap, karena semua ibda binafsik. Lihat kamu, kemudian diri sendiri, lalu ku ampusikum wa ahlikum naro. Gitu kan. Jadi lihat lagi keluarga kita dalam skop yang kecil. Mari kita kurangkan plastik, kalau tidak perlu pergi ke market bawalah bag begitu, kemudian tolak plastik. Kalau kadang-kadang kita beli di shop, supermarket, hanya barangnya hanya 2 bisa dijingjing pakai tangan, dia kasih plastik kan. Kita tolak, kita bilang nggak usah pakai plastik. Karena kita perlu barangnya, bukan perlu plastiknya. Ini kemudian kita nggak tahu riwayatnya kemana. Betul. Belum lagi sampulnya, bekasnya dan lain-lain, karena itu bukan organik kan. Jadi kita harus pertimbangkan sikap seperti itu. Jadi ini tidak ekstrim, tapi melatih kita. Begitu juga di rumah kita, di rumah tangga mulai pisahkan plastik organik, anorganik. Sekarang sudah ada teknologi. Misalnya yang organik itu bisa menjadi kompos dan lain-lain. Kalau punya tanah yang agak besar, ya diolahlah menggunakan composting dan lain-lain. Sebenarnya itu sederhana teknologinya, bisa chopping, bisa kalau tanahnya agak luas itu bisa pelihara ayam sebenarnya, biara seperti orang di kampung itu kan tidak ada limbah yang terbuang harusnya. Saya pun kalau di restoran kita jangan malu-malu bawa bungkus kalau kita ada sisa.
bawa pulang bungkus. Okey. Karena kucing saya di rumah dia senang itu buat Boleh. saya pulang ya, dia pasti ini tulang-tulang pun habis. Jadi saya orang restoran saya bilang minta bungkus, ini tolong bungkus untuk kucing, saya bilang sama dia. Saya buat kucing. Jadi itulah sikap-sikap sederhana sebenarnya. Ya. Ya, kemudian yang kedua dari tingkat individu dan komunitas, kita biasa menggunakan pakaian ya, mungkin tidak terpakai yang layak pakai. Kalau kita bisa pakai, tidak bisa ini pertimbangkan untuk membeli baru kan. Nah, artinya kalau kita membeli baru itu ada resource yang dipakai. Misalnya kain yang kita punya ini, kalau kita setahun sekali ganti, ini riwayatnya juga panjang. Mungkin kapasnya dari impor. Kalau impor kapasnya itu dia dibawa dari mana, dan dia pakai minyak bawanya. Pakai minyak di bawahnya ada karbon yang dia emisi. Ya, itu karbon mencemarkan lingkungan. Semakin banyak resource yang kita pakai, semakin banyak gaya hidup kita, semakin cepat depletion resources yang akan kita ambil. Jadi gaya hidup kita yang menggunakan, misalnya kita perlu kereta cuma satu, nggak perlu beli dua misalnya gitu ya. Kita perlu menjimatkan itu. Jadi memang Islam menginstruksikan seperti itu, tidak boleh boros kan. Tidak boleh boros dan tidak boleh bersikap mubazir, tabzir dan sebagainya. Jadi itu sepanjang usaha kita menjaga alam sekitar ini, kita berbuat baik lah ya. Hal jaza ihsan ilal ihsan. Kalau kita berbuat baik, timbulnya kebaikan. Ya, kalau kita berbuat buruk sangka dan lain-lain, ya Ustadz sini sudah bisa melihat secara psikologi pun tidak baik juga buat kita. Betul. Ya, apalagi buat alam sekitar. Jangan kita campakkan. Kalau itu sudah punya pengetahuan mengenai kita mendaur ulang, kita minimize apa yang kita keluarkan. Lihatlah burung. Berapa kali saya berbicara, burung itu tidak pernah dia membuat pencemaran di bumi ini. Dia berbuat kebaikan setiap hari. Dia ambil buah, dia kepakkan sayapnya, dia ambil buah tiap hari, dia ambil isinya, dia buang bijinya. Kalau dia buang bijinya, berapa kilometer, mungkin berapa meter dari pokok yang diambil asal, artinya dia menjadi distribusi. Kemudian tumbuhlah pokok baru. Yang itulah keseimbangan ekosistem yang dari segi sains. Karena kita berbicara sains dan Islam. Jadi burung itu jangan kita kandang di rumah, karena dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai makhluk Allah di muka bumi. Bukan hanya sekedar berkicau dia sebenarnya. Dia bisa menjadi biological control. Ya, di Aceh beberapa tahun yang lalu saya pergi di sana, ada pohon yang nutmeg. Nutmeg itu apa istilahnya dalam bahasa Malaysia itu ya. Itu biasanya untuk rempah-rempah. Pohonnya besar, tapi beberapa puluh tahun yang lalu di Aceh Selatan itu menjadi produsen itu pala ya nama bahasa Malaysianya ya, bahasa Indonesianya pala. Di sana produsen besar, tapi beberapa puluh tahun kemudian saya kembali, pohon-pohon itu kemudian ditebang. Kenapa saya bilang ditebang? Dia bilang ini dimakan ulat, ada ulat penggerek batang. Kenapa ada ulat penggerek batang? Dia bilang karena burung yang mengambil ulatnya itu ditangkap katanya sama dari etnis tertentu yang senang memelihara burung berkicau. Jadi burung-burung berkicau yang bernyanyi ini dia memang senang dengan ulat dan lain-lain. Nah, itu sebagai biological control. Jadi kalau ditangkap dia akan mengambil balance tadi hilang. Keseimbangan hilang. Lalu dia mengganggu pohon-pohon menjadi bencana, produktivitas pohon pala itu menjadi terganggu dan mati. Nah, itu burung yang memakan serangga, tadi belum makan biji-bijian, dia sebagai penyebar biji-bijian ya, di alam. Jadi betapa ruginya kalau kita kemudian tangkap dia, bawa dia di dalam sebagai pet kandang dan sebagainya, itu
kemudian terjadilah imbalance of nature itu, sehingga kita tidak menanam pohon tiap hari, tapi burung monyet itu menanam pokok tiap hari dia, karena dari kotorannya pun bagus, menjadi pupuk juga. Jadi ada mahasiswa kami dulu meneliti dari kotoran orang utan itu dengan dari yang diambil saja, kemudian yang jatuh diambil, kemudian juga yang dari kotoran, yang mana yang bagus kualitasnya. Ada penelitian itu. Ya, jadi ada research, ada pengkajian tentang itu. Ternyata yang dari kotoran itu lebih cepat tumbuh. Oke. Cepat tumbuh. Jadi ada 260 jenis kalau orang utan itu dia makan. Kalau burung rangkong itu hampir 300 jenis. Biji-bijian yang dia makan, dia sebarkan setiap hari. Manusia tahu pakai kita tebang pokok, kita pakai ini buat table, buat apa-apa. Kita tak pernah terima kasih kepada burung-burung itu kan. Dan generasinya itulah. Jadi begitu kuasa Allah memberikan kepada kita bahwa inilah pentingnya perbualan temu bual kita sains dan Islam ini. Kita berbicara mengenai ayat kauniyah, ayat-ayat yang nyata di muka bumi, dan kita melihat inilah sebenarnya hikmah dari semuanya itu. Okey, baik, kita pastinya bagi memelihara alam sekitar ini bukan satu perkara yang mudah. Sebenarnya satu, orang kata, penyertaan individu itu sendiri supaya kita faham pentingnya menjaga alam sekitar. Mungkin Doktor sebagai kesimpulan 1 minit untuk kita bincangkan pada minggu ini dalam tajuk alam sekitar dari perspektif Islam, apa yang Doktor harapkan untuk masa mendatang ini dalam supaya umat Islam sedar kepentingan menjaga alam sekitar tu? Ya, sudah banyak tadi yang kita perbincangkan, tetapi kita mempunyai aset sebenarnya di dalam hal sebagai umat Islam. Umat Islam adalah di Asia Tenggara kita terbanyak di dunia, termasuk di Indonesia dan Malaysia, dan ini adalah potensi kita dalam bahasa yang sama. Kita punya mungkin sikap dan perilaku yang tidak berbeda. Mari kita ini asaskan ini sebuah persatuan yang kita bergerak maju. Jadi Malaysia ya ingin bekerja sama, berkongsi dengan Indonesia untuk greening the masjid, pertayaan masjid kemarin bersama IKIM. Kita berkongsi. Saya kemarin ketika di Masjid Al-Ijtihad itu saya ditemui juga beberapa, sebenarnya mereka profesional dan sudah melakukan green masjid juga. Kita perlu eskalasi lagi. Ada yang lapor ke saya, 7 tahun saya Ustadz sudah masjid. Ya, kenapa? Saya bilang, ayo kita tingkatkan lagi, sama-sama kita berkongsi. Artinya aset kita itu, aset umat itu adalah masjid. Masjid itu tempat untuk beribadah dan lain-lain. Kemudian kita tempat meningkatkan amaliyah kita kan. Nah, di situ ada aset umat. Dan kita punya 5 hal di sebagai umat. Yang pertama, kita punya teks Al-Quran sudah bagus. Ya, artinya kita menyarankan Al-Quran menjaga keseimbangan sebagai. Yang kedua, kita punya potensi zakat, infak dan sedekah. Jadi kita sendiri bisa diberdayakan. Ya. Yang ketiga, kita punya aset seperti masjid dan madrasah dan sebagainya itu. Yang keempat, kita punya jiwa berkorban, ya, berkorban untuk memberikan waktu, karena ini asasnya adalah ibadah, berbagi, share, berbagi, asasnya ibadah. Kalau kita asasnya dari masjid, apapun yang dilakukan itu ada nilainya, nilai ibadah di dalamnya. Saya kira itu yang penting kita simpulkan dari segala perbincangan dan temu bual ini, untuk kita amalkanlah sama-sama, insya Allah mulai. Insya Allah. Amin.
InsyaAllah. Terima kasih. Saya kira kita ucapkan kepada yang bahagia Dr. Fakhruddin Majlis Mangunjaya pada hari ini dapat kita membincangkan berkenaan dengan alam sekitar dari perspektif Islam. InsyaAllah sambungannya kita akan adakan seterusnya pada minggu hadapan. Apapun ada kesempatan kita jumpa lagi pada lain waktu dan ketika. Terima kasih Doktor sekali Terima lagi. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.